Halo semuanya, selamat datang di channel Paired Indonesia. Di channel ini kita akan banyak berbagi informasi tentang produktivitas, terutama dalam konteks work from home atau remote working. Jika kalian tertarik dan ingin belajar lebih dalam tentang topik-topik tersebut, jangan lupa di-subscribe dong. Work from home ini memang bisa menjadi tren lah, gitu. Cukup populer sebenarnya di Indonesia dan juga digunakan di berbagai perusahaan ya, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, mari kita bahas apa saja 5 fakta menarik tentang WFH. Yang pertama, WFH semakin populer. WFH atau work from home ini adalah tren yang menurut gue menjamur lah di mana-mana ya. Ini ada survei yang dilakukan oleh Talenta menunjukkan bahwa sebanyak 60% karyawan di Indonesia memiliki keinginan untuk bekerja dari rumah secara permanen. Nah, lo kan, ini mencerminkan adanya pergeseran ya dalam pandangan pekerjaan tradisional di mana kita tadinya harus ke kantor dan mungkin sekarang bekerja di dalam kantor tuh bukan lagi dianggap sebagai culture yang diutamakan gitu. Banyak yang berkeinginan tinggi nih untuk bekerja dari rumah. Faktor-faktor seperti teknologi yang semakin canggih dan juga pengalaman positif selama melewati masa-masa pandemi ini juga mendorong popularitas WFH semakin masif lagi. Kedua, WFH bisa menghemat biaya, baik untuk biaya perusahaan maupun untuk ya karyawan ya gitu ya. Perusahaan sekarang udah nggak perlu lagi tuh ngeluarin biaya-biaya untuk nyewa kantor dan pemeliharaannya dan nyewa kantor yang gede banget, termasuk equipmentnya atau peralatannya. Di sisi lain, karyawan juga dapat menghemat biaya yang lumayan banyak ya, dari sisi transportasi, makan siang di luar, dan juga terkait pengeluaran-pengeluaran lain selama bekerja di kantor. Ini tentu saja sangat memberikan dampak positif terhadap efisiensi finansial atau efisiensi keuangan yang signifikan bagi semua pihak. Jadi nggak cuma si pihak perusahaan, tapi pihak karyawan juga sangat diuntungkan. Ketiga, WFH dapat meningkatkan produktivitas. Studi yang dilakukan oleh Stanford University menemukan bahwa karyawan yang bekerja dari rumah ini cenderung menjadi lebih produktif ya. Faktor-faktor lain seperti lingkungan kerja yang lebih tenang, kemudian fleksibilitas dalam pengaturan jadwal gitu ya. Ini juga berkontribusi banget dalam peningkatan produktivitas yang tadi itu. Jadi bagi banyak orang WFH ini sudah sangat membantu ya untuk bisa lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, WFH dapat meningkatkan kepuasan kerja. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh University of Oxford menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja dari rumah itu cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Ini disebabkan oleh lebih bebasnya gitu ya, atau lebih ada kebebasan dalam mengatur lingkungan kerjanya. Terus juga bisa menghindari stres selama perjalanan. Ini lumayan ngaruh ya. Dan memiliki kontrol yang lebih besar atas penggunaan atau pemanfaatan waktu mereka. Nah, kepuasan kerja yang tinggi ini tentu saja menjadi dampak yang positif bagi kesejahteraan dan kinerja karyawan itu sendiri dan juga kesehatan mental. Jadi banyak yang selama ini kan kerja mentalnya terganggu ya suka marah-marah segala macam. Tapi kalau udah WFH kan mungkin lebih enjoy, lebih kalem, lebih aman gitu ya. Yang kelima, WFH dapat meningkatkan keseimbangan work-life balance. Ini juga jadi satu topik yang cukup menarik akhir-akhir ini ya, karena ada banyak isu mental health, ada isu wellness dan lain sebagainya. Dan dengan adanya WFH ini tentu saja memberikan banyak kesempatan bagi karyawan untuk bisa meningkatkan kualitas work-life balance yang lebih baik. Mereka juga dapat bekerja dimanapun yang nggak harus dari rumah deh, dan juga kapanpun yang mereka inginkan, karena ada fleksibilitas yang tadi gitu ya. Fleksibilitas ini dapat diartikan juga bisa mengatur kapan harus kerja, kapan harus menghabiskan waktu bersama keluarga, kapan harus nge-gym misalnya atau olahraga, kapan harus mengerjakan hobi, atau misalnya self-care gitu ya, kita mau merawat diri. Itu semuanya bisa kita atur sesuai dengan keinginan dan prioritas yang kita set sendiri. Oke, kesimpulannya, dengan memahami segala manfaat data dan fakta yang tadi udah gue jabarkan, kembali lagi kepada pihak perusahaan maupun pihak karyawan. Dari sisi pihak perusahaan, apakah mereka mau menetapkan aturan WFH ini dan mengconsider juga berbagai benefit-benefit yang akan didapatkan, kemudian juga banyak sekali hal yang bisa dihemat gitu ya. Sedangkan untuk para pekerja yang sekarang mungkin sudah bekerja, mungkin bisa dikonsider ulang apakah WFH ini bisa menjadi satu mekanisme baru yang akan kalian coba gitu ya, mengingat tadi benefit-benefitnya yang udah gue sampaikan lumayan banyak juga, dan mungkin sudah mulai bisa tuh sekarang ya mulai apply di sosial media atau di berbagai platform untuk bisa mencari dan menemukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu WFH atau remote working. Misalnya kalian mungkin sedang mencari pekerjaan yang sifatnya remote working atau WFH dan juga sedang mencari pekerjaan yang sifatnya mungkin overseas, kalian bisa kunjungi LinkedIn profilnya Paired Indonesia, karena di situ banyak banget lowongan kerja secara remote. Jadi kalian nggak hanya mendapatkan kerja
bekerja secara WFH, tapi juga kalian mendapatkan pengalaman dan experience yang lebih karena perusahaan-perusahaan yang menyediakan pekerjaan-pekerjaan tersebut itu rata-rata bukan di Indonesia posisinya, jadi overseas company ya. Tentu saja itu memiliki benefit lain yang mungkin nanti akan gue bahas di video-video selanjutnya. Tapi kira-kira itu, jadi silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi untuk tahu lebih persisnya apa saja lowongan-lowongan yang sedang di open saat ini. Oke, semoga tips-tips yang tadi udah gue sampaikan, fakta-fakta yang tadi udah gue bilang itu bisa bermanfaat buat kalian ya. Misalnya kalian mungkin pengen mulai karir secara remote working, jangan lupa untuk like video ini apabila kalian menyukainya, dan silakan di subscribe juga buat kalian yang pengen nonton video-video tentang remote working, tentang WFH, tentang working at overseas company. Ini channel ini nanti kedepannya bakalan banyak ngebahas seputar hal-hal tersebut gitu ya. Aktifkan juga bell notification-nya biar kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen. Sampai bertemu di video selanjutnya.